Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Taba dengan NRP 5022241029. Dan di video kali ini saya akan membahas penyelesaian soal tentang fungsi. Nah, untuk soal yang pertama, ini merupakan fungsi kontinu. Nah, fungsi kontinu itu sendiri merupakan fungsi yang apabila memiliki domain dan range-nya itu selalu berkesinambungan. Dan apabila dibentuk grafik itu akan selalu bersambung seperti ini misalnya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau misalnya fungsi yang diskontinu itu nantinya akan putus di suatu titik atau di beberapa titik, misalnya seperti ini. Misalnya gini, terus nanti tiba-tiba putus, terus nanti ada lagi. Itu fungsi yang diskontinu. Nah, bagaimana cara mengecek suatu fungsi itu kontinu atau tidak? Nah, cara yang mudahnya adalah dengan menggunakan limit. Itu memudahkan kita agar kita tidak perlu memeriksa masing-masing nilai x. Nah, syarat suatu fungsi itu kontinu adalah dengan apabila fungsi itu didekatkan pada suatu titik, baik sebelah kiri dan sebelah kanan, itu nilainya sama. Contohnya seperti ini. Apabila dibentuk dalam suatu kalimat matematika, limit x apabila didekatkan pada titik A dari sebelah kiri dengan fungsi fx akan bernilai sama dengan limit fungsi fx dengan nilai x didekatkan dari titik A sebelah kanan. Nah, di soal kita sudah dikasih tahu fungsi fx yang mendekati dari sebelah kanan dan yang dari sebelah kiri. Nah, masalahnya adalah fungsi yang mendekati dari sebelah kanan itu belum pasti, nilai a nya tidak diketahui. Jadi kita harus mencari dulu nilai limit dari yang sebelah kiri, yaitu fungsi sin ini. Kita cari aja. Jadi limit x mendekati 1 dari kiri sin x min 1 tambah x pangkat 3 sama dengan, kita masukkan aja nilai x nya, sin 1 min 1 tambah 1 pangkat 3. Sin 1 kurang 1 0, sin 0 0 tambah 1 pangkat 3 1. Jadi nilai limitnya 1. Kemudian kita masukkan ke syarat yang tadi, persamaan semula. Jadi limit x mendekati 1 dari kanan a x kuadrat dikurang 3 itu harus sama dengan limit x 1 dari kiri sin x kurang 1 tambah 1 pangkat 3 tambah x pangkat 3. Nah, kita masukkan nilainya, jadi a kali 1 kuadrat kurang 3 sama dengan nilai limit yang sebelah kiri tadi kan 1. Jadi a kurang 3 sama dengan 1 dan nilai a nya sama dengan 4. Oke, soal pertama selesai. Untuk soal yang kedua di sini merupakan soal mengenai kita harus mencari domain dari fungsi fx dan gx. Nah,
cara mencari domain suatu fungsi, kita harus tahu syarat dari fungsi tersebut. Nah, karena fungsi ini mengandung nilai akar di dalamnya, maka otomatis akar yang nilai yang ada di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0 atau sama dengan positif. Nah, kita cari langsung aja untuk domain dari fx itu. Jadi nilai yang dalam akar di fungsi fx itu harus positif. Dengan kata lain, harus lebih dari sama dengan 0. Nah, x kuadrat lebih dari sama dengan minus 7, lalu x lebih dari akar minus 7 atau x kurang dari minus akar min 7. Seperti itu. Untuk domainnya, sehingga kita tidak mendapati domain fx itu sama dengan x di mana x itu kurang dari minus akar min 7 atau x lebih dari akar min 7 dengan x adalah bilangan real. Oke. Nah, untuk gx sama, jadi nilai di dalam akar itu harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0, x kuadrat kurang dari, ini sama-sama dikurangi x kuadrat, jadi berbalik arah tandanya, dan x kurang dari sama dengan 3 dan x lebih dari sama dengan minus 3. Oke. Jadi domain gx itu sama dengan x di mana x itu lebih besar dari sama dengan minus 3 dan x kurang dari sama dengan 3. X bilangan real. Oke, lanjut ke yang B. Kita disuruh mencari domain dari f.g. Nah, untuk domain dari f.g ini sendiri, itu kita harus memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Kita masukkan dulu, jadi fungsi f g x sama dengan akar 7
tambah Gx kuadrat sama dengan akar 7 tambah Gx nya itu akar 9. Minus X kuadrat sama dengan akar 7 tambah 9 kurangi X kuadrat sama dengan akar 16 min X kuadrat. Nah, jadi ini sama aja kayak yang tadi. Kita cek di dalamnya 16 min X kuadrat harus positif, lebih dari sama dengan 0. 16 dari sama dengan X kuadrat X kurang dari sama dengan 4 lebih besar dari minus 4, sehingga D domain dari F OG sama dengan F dot G sama dengan X, di mana F lebih besar dari minus 4 kurang dari 4, dengan X merupakan bilangan real. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.